Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Iko Mangurah Pramana dengan 3 digit yang terakhir 112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari student project kami, di mana seperti yang kita ketahui kontrasepsi merupakan metode yang penting untuk mengendalikan kelahiran dan juga menurunkan risiko komplikasi kehamilan serta mengurangi angka kematian ibu dan juga bayi. Meskipun terbukti sudah efektif dan juga aman secara medis, penggunaannya ini masih menghadapi hambatan sosial budaya. Contohnya itu seperti dalam komunitas yang menjunjung nilai tinggi dalam nilai religius dan juga budaya, di mana kontrasepsi modern ini tuh sering ditolak karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama ataupun kehendak Tuhan, sehingga menyebabkan beberapa kelompok itu hanya menerima kontrasepsi hanya untuk menjarangkan, bukan untuk membatasi kelahiran. Di samping itu, kekhawatiran terhadap efek samping seperti gangguan menstruasi, infertilitas, dan juga penurunan libido turut memperkuat resistensi masyarakat terhadap penggunaan kontrasepsi. Sehingga ini yang membuat latar belakang dari studi proyek kami, di mana dari persepsi dan juga pengaruh dari nilai religius dan juga budaya terhadap penggunaan kontrasepsi. Baik, sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syarafin Kristiani Salim dengan 3 digit NIM terakhir 098. Untuk problem statement dari masalah tersebut adalah persepsi negatif dan hambatan budaya religius terhadap penggunaan kontrasepsi di berbagai kelompok masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam penyediaan layanan kesehatan primer yang efektif. Ini disebabkan oleh rendahnya pemanfaatan kontrasepsi modern, meningkatnya risiko kehamilan yang tidak diinginkan, dan berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Strategi respons yang sensitif terhadap nilai budaya dan agama sangat dibutuhkan agar layanan kontrasepsi dapat diterima dan diakses secara luas oleh masyarakat. Baik, sebelum memperkenalkan, saya Muhammad Davian Syafinanda Harahap dengan 3 digit yang terakhir 104. Jadi untuk tujuan tinjauan dari paper ini itu berdasarkan latar belakang, masalah, dan pokok bahasan yang akan dibahas. Jadi untuk tujuan pertama itu untuk mengidentifikasi pandangan tentang kontrasepsi dari berbagai agama. Tujuan kedua untuk menganalisis pengaruh budaya terhadap penerimaan kontrasepsi. Tujuan ketiga untuk menilai dampak pandangan agama dan budaya terhadap penggunaan kontrasepsi. Dan tujuan yang terakhir untuk mengkaji peran pelayanan kesehatan dasar dalam mengatasi hambatan agama dan budaya. Perkenalkan, nama saya Ethan Kalmi dengan 3 digit NIM akhir 114. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai persepsi agama terhadap kontrasepsi. Jadi kontrasepsi dipahami secara berbeda-beda oleh setiap orang, tergantung pada nilai-nilai yang mereka anut. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi perbedaan pandangan ini adalah keyakinan agama. Tidak hanya ajaran agama itu sendiri, tapi juga komunitas di sekitarnya seperti keluarga dan lingkungan sosial turut membentuk cara seseorang memandang kontrasepsi. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap kontrasepsi sangat kontekstual dan dipengaruhi oleh banyak aspek budaya dan kepercayaan. Di dalam agama Islam, kesuburan sangat dijunjung tinggi, sehingga banyak umat muslim yang menolak kontrasepsi karena dianggap membatasi anugerah anak. Namun, ada pula pandangan yang lebih terbuka, yang mendukung edukasi seksual seperti penggunaan kontrasepsi dengan pendekatan yang sesuai ajaran Islam. Lalu, dalam agama Islam, Kristen, khususnya Protestan, kontrasepsi umumnya diperbolehkan untuk pasangan yang menikah. Sedangkan Katolik secara tegas menolak kontrasepsi, karena menekankan tujuan hubungan seksual sebagai alat prokreasi. Ini juga tercermin dalam layanan kesehatan yang berbasis agama di Amerika Serikat, di mana institusi pelayanan kesehatan berbasis Katolik lebih cenderung memiliki batasan para penggunaan kontrasepsi. Sekian dari saya, untuk topik ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yakni persepsi terhadap kontrasepsi menurut agama Hindu dan Buddha yang akan dibawakan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Koma Melisa Pandai Sudirga dengan 3 digit NIM terakhir 116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai agama Hindu terlebih dahulu, di mana di agama Hindu tidak ada larangan eksplisit terhadap kontrasepsi dalam ajaran Hindu. Ayurveda atau Caraka telah mengenalkan metode pengendalian kelahiran sejak dahulu. Aborsi memang dianggap dosa besar, tetapi kontrasepsi preventif diterima secara etis. Prinsip Dharma dan Ahimsa mendukung keluarga berencana sebagai tanggung jawab moral. Menurut data NFHS 5 India, menyatakan bahwasanya 49,14% memilih sterilisasi perempuan, 4,07% menggunakan pil KB, 1,83% menggunakan IUD. Kontrasepsi dilihat sebagai tindakan menjaga keseimbangan sosial dan ekologis. Sedangkan berdasarkan agama Buddha, kontrasepsi diperbolehkan selama tidak menyebabkan kekerasan terhadap embrio. Kehidupan dianggap dimulai saat konsepsi, di mana metode yang menghancurkan embrio bisa ditolak.
Kemudian, studi di Nepal itu menyatakan 54,9% umat Buddha menggunakan kontrasepsi modern, yang dimana itu lebih tinggi dari Hindu 51,1%. Kemudian, niat dan belas kasih menjadi pertimbangan utama dalam etika Buddha terhadap kontrasepsi. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam dokter. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Hardian dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 120. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya melanjutkan presentasi dengan nilai sosial dan peran gender dalam keputusan penggunaan kontrasepsi. Nilai sosial dan peran gender sangat memengaruhi keputusan dalam penggunaan kontrasepsi di Indonesia. Masih terdapat pandangan bahwa penggunaan kontrasepsi merupakan tanggung jawab perempuan, sehingga beban pengambilan keputusan lebih banyak dipikul oleh kaum wanita. Berdasarkan data SDKI tahun 2017, wanita yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan terkait kontrasepsi memiliki peluang 1,13 kali lebih besar untuk menggunakan kontrasepsi modern dibandingkan dengan wanita yang tidak terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Faktor sosial lainnya seperti pengetahuan, akses terhadap informasi, komunikasi dengan pasangan, dukungan suami, serta paparan media massa juga turut berperan penting dalam mendorong keputusan penggunaan kontrasepsi. Selain itu, pemberdayaan perempuan dalam proses pengambilan keputusan terbukti dapat meningkatkan keberhasilan program keluarga berencana, serta berkontribusi dalam menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesetaraan gender, edukasi, serta pelibatan laki-laki dalam program keluarga berencana, guna menghindari ketimpangan peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dera Sukma Jingga dengan 3 digit NIM terakhir 100. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengaruh budaya terhadap penggunaan kontrasepsi. Yang pertama ada tekanan dari komunitas dan keluarga besar. Jadi penggunaan kontrasepsi sangat dipengaruhi tekanan komunitas dan keluarga karena keputusan memakainya seringkali bergantung pada persetujuan suami, orang tua, ataupun mertua. Studi menunjukkan 79,4% suami di Raja Ambon tidak mendukung penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim, sehingga kontrasepsi jarang digunakan. Selain itu, norma budaya dan stigma kontrasepsi sebagai penyebab kemandulan membuat banyak pasangan enggan memakainya demi menjaga keharmonisan dan citra baik di masyarakat. Lalu selanjutnya ada mitos dan miskonsepsi budaya. Mitos dan miskonsepsi budaya juga menjadi hambatan penggunaan kontrasepsi. Banyak masyarakat percaya kontrasepsi menyebabkan kemandulan, kanker, dan hanya boleh dipakai oleh mereka yang sudah punya banyak anak. Padahal penelitian menunjukkan fertilitas kembali normal setelah kontrasepsi dihentikan dan kanker bukan sebagai dampak langsungnya. Minimnya edukasi dan peran tokoh adat, agama, serta petugas kesehatan membuat mitos ini tetap berkembang. Oleh karena itu, edukasi berbasis bukti dan melibatkan tokoh berpengaruh sangat penting untuk mengurangi stigma dan meningkatnya penerimaan kontrasepsi. Baik, sobat perkenalkan, nama saya Chelsea Gracia Lalim dengan 3 digit NIM terakhir 02. Di sini saya izin untuk menjelaskan tentang pengaruh persepsi-persepsi ini terhadap penggunaan kontrasepsi. Terjadi penolakan terhadap tenaga kesehatan seringkali terjadi disebabkan karena mereka dianggap tidak memahami nilai budaya dan juga agama lokal. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang ditawarkan, termasuk penggunaan kontrasepsi. Sebagai contoh, keyakinan bahwa banyak anak membawa banyak rezeki membuat sebagian besar masyarakat menolak kontrasepsi. Seperti yang juga ditemukan oleh sebuah studi di Nigeria. Akibatnya, angka kelahiran akan sulit dikendalikan karena tidak ada aksi preventif yang dapat diterapkan secara efektif. Di Indonesia sendiri, budaya agama yang kuat membuat masyarakat lebih mempercayai tokoh agama atau lingkungan sosial dibandingkan tenaga kesehatan, terutama jika tenaga kesehatan tersebut tidak berasal dari komunitas yang sama. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi penghalang penting. Pendidikan mempengaruhi cara individu memahami manfaat kontrasepsi dan membuat keputusan terkait kesehatan seksualnya. Mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung lebih mandiri dan rasional dalam menjaga kesehatan reproduksi. Perkenalkan, saya Dinda Kristabita Bangun dengan 3 digit NIM terakhir 106. Di sini saya akan memaparkan dampak persepsi dan hambatan budaya agama terhadap penggunaan kontrasepsi serta strategi respons yang diperlukan. Di banyak komunitas, kontrasepsi dianggap tabu dan bertentangan dengan nilai moral, sehingga masyarakat lebih memilih metode tradisional atau bahkan menolak menggunakan kontrasepsi. Stigma sosial, terutama pada remaja, penggunaan kontrasepsi dan norma yang melarang pembicaraan terbuka tentang seks membuat edukasi dan akses kontrasepsi menjadi sulit. Akibatnya, banyak perempuan, khususnya remaja yang belum menikah, kesulitan mendapatkan kontrasepsi yang aman dan efektif.
sehingga risiko kehamilan tidak direncanakan semakin meningkat. Untuk mengatasi hal ini, layanan kesehatan primer perlu mengedepankan pendekatan yang sensitif budaya dan agama, meningkatkan edukasi seksual sesuai konteks, serta memperkuat akses dan kualitas layanan kontrasepsi. Melibatkan tokoh agama dan komunitas juga sangat penting untuk dapat mengurangi stigma dan menekan angka kehamilan tidak direncanakan. Perkenalkan, nama saya Kayla Kamila Putri dengan 3 digit NIM terakhir 108. Saatnya saya akan menjelaskan mengenai peran pelayanan kesehatan primer dalam menangani masalah. Yang pertama itu dari kultur sensitif counseling ataupun pelayanan kesehatan berbasis empati dan komunikasi terbuka, di mana untuk bagian ini memberikan konseling kultur sensitif dengan empati dan komunikasi, memahami nilai budaya pasien untuk meningkatkan penerimaan layanan, meningkatkan edukasi kesehatan yang sesuai dengan konteks lokal, menurunkan masalah kesehatan seperti stunting melalui penyuluhan tepat sasaran, dan membangun hubungan harmonis antar tenaga kesehatan dan masyarakat. Kemudian, mengenai mitos dan miskonsepsi, budaya kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat itu terkait edukasi berbasis kepercayaan lokal, di mana berkolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat untuk edukasi berbasis kepercayaan lokal. Tokoh agama, misalnya ulama, berperan sebagai penuntun dan fasilitator terutama dalam investasi kesehatan jiwa, meningkatkan efektivitas kolaborasi interprofesional dengan penerimaan masyarakat terhadap program kesehatan, memperkuat komunikasi, nilai dan kerja tim dalam pelayanan yang sesuai budaya lokal, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas program promotif preventif berbasis komunitas. Izin melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Kade Bagus Sureta Wibawa dengan 3 digit NIM terakhir 110. Pelatihan petugas kesehatan dalam meningkatkan kompetensi komunikasi antar budaya dan agama merupakan langkah penting untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang inklusif. Tantangan utama yang dihadapi meliputi hambatan bahasa, perbedaan pemahaman tentang kesehatan berdasarkan keyakinan, serta adanya bias tidak sadar yang dapat memengaruhi interaksi dengan pasien. Pelatihan ini difokuskan pada peningkatan kesadaran budaya dan pengembangan keterampilan komunikasi yang adaptif yang telah menunjukkan hasil positif berupa meningkatnya keterlibatan pasien dalam perencanaan perawatan dan kepatuhan terhadap pengobatan. Namun demikian, diperlukan evaluasi lebih mendalam untuk mengukur dampak nyata terhadap hasil klinis pasien, bukan hanya sekedar perubahan persepsi peserta pelatihan. Pendekatan berbasis bukti dan penerapan kerangka kerja yang terstandarisasi menjadi rekomendasi utama untuk memastikan efektivitas program ini. Penyediaan layanan kontrasepsi perlu mempertimbangkan keragaman keyakinan agama dan nilai budaya di masyarakat. Berbagai kelompok agama memiliki pandangan yang berbeda terhadap metode kontrasepsi, mulai dari Gereja Katolik yang hanya menerima metode alami, hingga kelompok agama lain yang mungkin memperbolehkan penggunaan alat kontrasepsi modern seperti pil KB, kondom, atau intrauterine device. Di beberapa komunitas masih ditemukan penggunaan metode tradisional, sementara persetujuan pil kontrasepsi darurat sebagai obat bebas juga menimbulkan perdebatan dari sisi etika. Dalam konteks ini, tenaga kesehatan dituntut untuk memberikan konseling yang komprehensif dengan menawarkan berbagai pilihan metode yang sesuai dengan nilai-nilai pasien, sekaligus tetap menjunjung tinggi hak reproduksi setiap individu. Kolaborasi antara petugas medis, pemuka agama, dan pemerintah menjadi kunci penting dalam menciptakan sistem yang inklusif, yang mampu menghormati keragaman sekaligus menjamin akses kontrasepsi yang merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Budaya lokal dan ajaran agama pada setiap kelompok masyarakat masih memiliki persepsi negatif mengenai penggunaan kontrasepsi dan menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan akses pelayanan keluarga berencana. Beragam upaya untuk mengatasi hambatan layanan kesehatan primer dapat berupa kerjasama dengan tokoh adat dan agama, penyuluhan berbasis budaya, dan edukasi masyarakat yang komprehensif. Oleh karena itu, pendekatan budaya dan religi dalam memahami program kesehatan reproduksi sangat diperlukan agar program yang digaungkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Baik, sekian dan terima kasih.